Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Novita, NIM 220401013, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit review jurnal dari mata kuliah An-Nazariyat At-Tarjamah dengan dosen pengampu Ibu Isnaini Rahmawati M. Hum. Baiklah, langsung saja saya akan bagikan mind map-nya untuk menjelaskan sedikit review jurnal yang saya dapat. Yang pertama yaitu judul. Judulnya adalah Analisis Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia melalui Artificial Intelligence ChatGPT. Selanjutnya yaitu vol dan halaman dengan menggunakan volume 7 halaman 222 sampai 233 dengan penulis Hamzah Faris dan Maman Abdurrahman dengan tanggal terbit yaitu tanggal 27 September 2023. Ada juga tujuan dari jurnal tersebut adalah peneliti ingin mencari tahu bagaimana kualitas dari penerjemahan kecerdasan buatan itu. Maksud dari penerjemahan kecerdasan buatan itu adalah medianya, seperti salah satunya dalam jurnal ini adalah dengan menggunakan ChatGPT, serta mencari tahu kesesuaiannya dengan pedoman penerjemahan yang ada. Jadi, dari hasil ChatGPT itu mereka akan membandingkan metode apa yang cocok dalam penerjemahan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai hasil review jurnal yang saya dapat. Di sini saya bagikan mind map-nya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi isi dari pendahuluan tersebut adalah kehadiran teknologi menjadi kebutuhan yang penting bagi masyarakat, terutama dalam hal menerjemahkan bahasa, tidak hanya bergantung pada kamus konvensional. Jadi maksudnya yang saya temui dan saya baca isi dari pendahuluan tersebut, mereka tidak menjelaskan dampak positif teknologinya saja, melainkan mereka menjelaskan juga mengenai dampak atau kehadiran teknologi bagi anak muda. Di sana saya baca bahwa teknologi itu jika bagi anak muda memiliki pengaruh buruk atau dampak buruk. Salah satunya adalah kecurangan dalam belajar. Namun di sini dalam jurnal ini mereka lebih memfokuskan teknologi ini sebagai media alat atau aplikasi dalam menerjemahkan suatu bahasa. Salah satunya dalam jurnal ini adalah menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan media ChatGPT atau AI. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai kajian teori. Jadi, kajian teori di sini memiliki susunan yang rapi, terutama dalam mendeskripsikan penerjemahan yang sebagai landasan dasar dalam sebuah penelitian. Jadi, dari yang saya baca, kajian teori ini memiliki struktur atau susunan yang rapi dan tersusun rapi, seperti dimulai dari definisi hingga ke penjelasan metodenya. Nah, adapun metode yang mereka pakai ada dua, yaitu metode semantik dan metode deskriptif. Baiklah, selanjutnya yaitu yang ketiga adalah metode penelitian. Jadi, pendekatan deskriptif kualitatif dengan desain analisis isi atau content analisis dengan fokus menerjemahkan dalam buku Arabia li An-Nasyi'in jilid 5.
yang diterjemahkan melalui ChatGPT dan diidentifikasi menggunakan teori penerjemahan. Nah, metode penelitian ini menggunakan satu metode, yaitu dengan menggunakan metode penerjemahan semantik menurut Peter Newmark. Ada juga hasil dari pembahasan isi jurnal tersebut, yaitu yang pertama adalah ChatGPT mampu menghasilkan terjemahan yang cukup akurat dalam beberapa aspek. Yang kedua, namun AI itu masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan istilah teknis, konteks budaya, dan struktur bahasa yang kompleks. Yang ketiga, perlu adanya peran manusia dalam mengedit hasil terjemahan agar lebih alami dan sesuai dengan konteks. Jadi dari hasil pembahasan tersebut, bahwasannya ChatGPT itu merupakan salah satu alat bantu bagi manusia dalam menerjemahkan suatu bahasa, baik itu bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Walaupun masih mengalami kesulitan dalam menerjemahkan, maksudnya adalah belum sepenuhnya benar dalam menerjemahkan dan masih memerlukan sebuah metode-metode atau teknik dalam menerjemahkan. Salah satunya sebagai alat untuk mengedit yaitu manusia itu sendiri. Namun dari hasil yang saya temui, yang saya baca, hasil dari jurnal analisis bahasa Arab ke bahasa Indonesia dengan melalui ChatGPT, hasilnya adalah hampir semua teks atau hampir semua terjemahan dalam buku Arabiya An-Naji'in jilid 5 ini menggunakan teori penerjemahan semantik yang menurut Peter Newmark. Ada juga yang terakhir adalah kesimpulan. Jurnal ini menyimpulkan bahwa ChatGPT dapat menjadi alat bantu penerjemahan yang cukup baik, tetapi masih memerlukan intervensi manusia untuk menyempurnakan hasilnya. Oleh karena itu, AI tidak dapat separuhnya menggantikan AI tidak dapat sepenuhnya menggantikan penerjemah manusia, terutama dalam konteks yang lebih kompleks dan berbasis budaya. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangannya. Jadi, dari hasil review, kelebihannya yaitu terjemahannya lebih kompleks. Yang kedua, dengan menggunakan ChatGPT ini dapat memudahkan peneliti dalam menerjemahkan sebuah bahasa ke bahasa sumber ke bahasa sasaran yang lebih alternatif. Yang ketiga yaitu lebih unggul daripada kamus online. Jadi dari semua media online atau dari semua media internet, isi dari jurnal ini lebih unggul yaitu dengan media ChatGPT karena hasil dari terjemahannya itu hampir mendekati bahasa yang sempurna. Tinggal mengedit-editkan hasil terjemahan tersebut menjadi lebih alami. Nah, ada juga kekurangannya. Jadi kekurangannya yaitu tidak dijelaskan secara rinci perbandingannya dengan media teknologi yang lain, seperti halnya Google Translate. Nah, dari yang saya baca, hasil
hasil analisisnya, mereka tidak membandingkan hasil terjemahan mereka dari yang ChatGPT dengan Google Translate. Mereka hanya memfokuskan pada hasil ChatGPT-nya saja, atau melakukan dua analisis, yaitu yang pertama, ChatGPT pertama, bahasa yang digunakan masih belum sepenuhnya baik atau belum sepenuhnya halus atau alami. Nah, yang kedua, mereka mencoba lagi menggunakan ChatGPT lagi dengan lebih akurat, atau mereka meminta bantuan dari ChatGPT dengan mengatakan, tolong terjemahkan kalimat tersebut lebih akurat dan spesifik. Nah, sehingga muncul sebuah kata atau kalimat yang menjadi lebih spesifik dan lebih alami lagi. Nah, yang kedua yaitu sebagian menggunakan metode harfiah. Jadi tidak semua hasil analisis yang mereka temui itu tidak semuanya menggunakan metode semantik, melainkan ada juga sebagian sedikit menggunakan metode harfiah. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai review jurnal yang saya dapat, yang berjudul Analisis Penerjemah Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia melalui Artificial Intelligence ChatGPT. Baiklah, itulah tadi penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.